Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul dan sekarang kita dalam podcast membahas tentang mobil bekas. Nah, pasar sekarang mobil bekas konon kabarnya lagi menurun karena ya ada serangan-serangan dari mobil Cina yang harganya lumayan dahsyat. Perang harga yang gila-gilaan. Nah, ini sedikit banyak berpengaruh. Nah, cuman apakah benar pengusaha-pengusaha mobil bekas ini sedang ngos-ngosan? Nah, kita di sini sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang dua-duanya ini bisa dikatakan kelotokan dan juga mereka tergabung dalam Asosiasi Mobil Bekas Indonesia. Benar ya Kloten ya? Betul. Boleh diperkenalkan dulu namanya, silakan. Saya Atyong panggilannya, sekarang kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum Mobil Bekas Indonesia, AMBI. AMBI ya. Oke, ditemani sama Pak. Saya Ferry. Ferry dari? Saya perwakilan dari DPD Jawa Barat. Oh. Dan kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua DPD Jawa Barat. Nah, jadi sahabat Kompas.com jangan salah ketika disebut DPD, asumsinya jangan yang ke sana, jangan yang ke Senayan, tapi yang ke mobil bekas. Ini beda. Ini organisasi doang ya, Kok ya. Oke, kok ini kalau dilihat dari kita kan setiap bulan itu reguler menampilkan harga mobil bekas. Karena memang sekarang pasar-pasar mobil baru ini lagi turun anjlok. Ini ada anomali nih kok ya. Jadi ada yang bilang mobil bekas drop, memang banyak yang berguguran. Terus ada yang bilang enggak juga karena memang yang di kota-kota satelit yang di pinggir, yang di desa itu lebih tertarik mobil bekas. Cuman ya informasinya semrawut ya. Tapi sebenarnya gimana sih Ko Atyong bisa jelasin nggak peredaran mobil bekas di tahun ini tuh sebenarnya gimana? Kalau menurut saya ya, tahun ini memang secara tarik dari Januari sampai Oktober, tahun ini memang suffer, terutama kami yang di Jabotabek. Ekonomi memburuk, semua orang mengakui. Nah, ekonomi memburuk, volume mobil rumah pasti turun, Pak. Pasti turun. Itu akibat dari ekonomi yang tidak baik. Daya beli melemah. Ya macam-macam lah ya, ekonomi memburuk, dagang apapun sepi lah Pak. Nah cuman Indonesia luas, jadi kalau dia ada di kota yang sumber daya alamnya bagus, sawit, tambang, lancar, dia tetap eksis Pak. Nah cuman Jabotabek kan nggak ada. Jabotabek itu hanya orang pekerja, jasa, karyawan, toko. Ya tiarap Pak, akibat dari ekonomi lesu kan tiarap. Nah, itu berarti nasional ya Pak? Ya, karena Jabotabek ini kan hampir pegang 40% size nasional Pak. Jabotabek besar di Pak, sini ya. Di sini goyang, tempat lain udah karena lebih parah ya. Sini pegang 40% ada otomotif nasional. Tapi benar nggak tuh karena pengaruh adanya serbuan mobil-mobil Cina, mobil listrik? Ada. Pertama, mobil ini tahun ini turun kenapa? Satu, ekonomi yang tidak bagus. Dua, nah kuenya itu dulu kan kita berbagi kue dengan mobil baru, Pak. Mobil bekas, mobil baru. Sekarang timbul mobil Cina. Dia berbagi lagi, udah posisi sepi, lagi lesu ekonomi, berbagi lagi ada kompetitor baru, mobil listrik. Terbagi lagi, makin sepi lagi. Tapi kalau misalnya dianalogikan berarti kuenya nih besar ya? Tetapi potongannya makin banyak. Kue tidak membesar, Pak. Kue mengecil. Datang pendatang baru listrik. Makin kecil, Pak. Karena potongannya nambah lagi. Berarti memang ada beberapa tidak mutlak dari serbuan mobil Cina yang yang murah-murah. Itu enggak dominan sih faktor utama tetap ekonomi nasional lah, Pak. Ekonomi nasional kita masih 5% nggak bisa bagus. Kalau ekonomi nasional kita 6, bagus Pak. Gitu. Nah, kalau 5% dia nggak bisa banyak. Tolak ukurnya gitu ya. Karena kembali ya tolak ukur nasional Jabotabek ini sangat padat penduduk. Mungkin 17-18 juta. Ya kan? Inilah ekonomi kita ya di Pulau Jawa. Suka nggak suka, begitu memburuk ya kita yang di sini ring 1 ya kena lah. Penurunan sampai berapa sih waktu yang Jabotabek ya? Jauh Pak. Sama kayak mobil baru nggak penurunannya? Mobil baru kan dari tahun lalu tuh 800.000. Sekarang itu
mencapai 800.000 di akhir tahun prediksi kayaknya kayak gitu susah. 700-an ya sampai closing tahun ya. Oh, 700 ribuan. Berat lah. masih berat. Ya, Itu juga sama ya pengaruhnya ke mobil bekas. Kalau bekas kita nggak bisa hitung totalnya Pak, karena Dia susah sih. pedagang mobil di sini ya mungkin 7.000 something Pak. Nah, Terlalu belum yang banyak. kecil-kecil ya. Ya, Yang Terlalu kayak besar. punya modal cuma 3, 4 mobil di rumahan. Gitu. kalau jumlah saya nggak tahu percis. Dari pengalaman saya Pak, saya 20 tahun lebih main mobil used car. Tahun ini terburuk Pak. Oh, tahun ini terburuk. Iya, Tahun ini iya, terburuk. terburuk. Kalau masa keemasan mobil bekas kapan? Waktu itu tahun 13, 14, 15, 16, 17, 18 enak. 2013 Ya. sampai 2017 ya. 10 masih oke, 10, 11, 12 oke lah. Sebelum pandemi. Padahal pada saat itu ya, pada saat itu pertama kali itu masih tren-trennya mobil LCGC ya. Belum dong Pak, 2010 tuh Avanza Pak. LCGC. Avanza, Ya. sorry, iya, Zaman Avanza 28, 29 dulu ya. LCGC itu 2016. 14. Ya, Betul. 16 ya. Nah, itu 16. berarti udah mulai-mulai ini ya, keganggu sama LCGC ya. Ya. GC sih nggak ganggu Pak, dia nambahin market baru, orang kan menambahkan mobil murah. Ya. Nah, lahirlah LCGC. Ya. Ada penambahan lumayan tuh, volume naik jualan. Hmm. Nah, cuman kan sampai tahun 2000 itu stuck tuh Pak, tahun 2000 bulan Maret. Mei. Tahun Langsung 2000. drop, ya, langsung drop habis. Kan Covid datang bulan Maret 2000. Ya, Nah, Covid 2020 nyampe Indonesia Maret Lockdown. 2020. Heeh. Mei langsung turun tuh. Tet. Pada saat Sampai pemerintah memberikan insentif, kedongkrak nggak? insentif apa? Ke kami Insentif kan yang nggak ada, mobil Pak. apa namanya, mobil LCGC kan dapat insentif tuh waktu itu. Itu kan ke mobil baru Pak. Mobil Mereka baru, dorong iya. mobil baru. Mobil bekasnya Kami nggak ngaruh. kami ini ada tapi tidak ada di pemerintah lah. Ada tapi nggak ada. Oke, sekarang ke Ko Ferry nih. Kan dari Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat itu lumayan memegang peranan penting. Apalagi kalau pemilu ya. Ya. Cuman kita nggak ngomongin pemilu nih Ko Ferry, tenang aja. Jadi kalau di area di Kerawang itu kan udah mulai agak ke pinggir ya, satelit. Ya. Itu gimana tahun ini penjualan mobil bekasnya? Tahun ini turun. Tahun ini Banget. turun banget. Betul, seperti Koat yang bilang, tahun ini tahun terburuk sih. Ya, acuannya kalau kita lihat sih ya betul dari ekonomi yang memburuk. Jadi kalau saya perhatikan kan teman banyak ya. Ada yang pengusaha bangunan, ada yang pengusaha properti gitu kan. Mereka semua juga bilang omset turun, penjualan susah. Berarti secara tidak langsung kalau semua itu turun kan dampaknya luas Pak. Kalau properti sepi, nggak ada pembangunan, berarti buruh bangunan nggak kerja, toko material nggak laku. Income buat para pembeli ininya Betul. berkurang ya. Akhirnya perputaran uang di dalam kotanya kan turun. Oke. Berarti memang ya satu-satunya barometer ya paling dekat sama Jakarta ya Bekasi sih ya. Karawang, Ya. daerah-daerah. Tapi sebenarnya apa namanya? Kalau dilihat dari musim saat ini nih, kita bicara yang untuk tahun 2026. Kira-kira proyeksi mobil bekas di tahun 2026 tuh gimana? Akankah lebih buruk dibanding tahun ini atau gimana? Kalau saya sih ya, saya yakin 2026, 2027 lebih baik Pak. Oke. Ya. Berarti ini udah bener-bener mentok nih. Ya, tahun ini terburuk, tahun depan, tahun 26, 27 harus lebih baik. Karena saya lihat langkahnya Menkyu kita ini luar biasa bagus sih. Oke. Ya, pemerintahan Prabowo juga bagus, ngelontarkan duit di bank dicairin. Ya. Ya, yang 200 sekian T. Ya. Kooperasinya diluncurin, dana pinjam tanpa jaminan. Ya. Kan kalau situasi ekonomi stuck, pengusaha besar konglomerat yang do atau asing yang do atau negara yang do. Hanya 3 pihak aja. Ya, betul. Ya. Betul. Nah, konglomerat kita tiarap, Ya. tahan diri, Tahan. luar tahan, Ya. negara buang kan. Nah, itu kan bakar uang Pak. Jadi Ya, ada terjadi perputaran uang lah. Pergerakan ekonomi di Ya. grassroots-nya lebih Ya. ini ya. Oke. Itu bakalan sebesar apa sih peningkatannya? Kalau sebenarnya kan
ekonomi bagus ini bukan harap itu kan sebenarnya hanya tambal sulam Pak. Ya cuman yang diadu sekarang kan dia buang langsung uang ke rakyat, koperasi luar biasa Pak. Pinjaman tanpa jaminan, tanpa apa, boleh pinjam, pinjau, boleh pinjam, itu kan juga dibakar sebenarnya. Ya, pemerintah juga mungkin nggak harap balik kali, ya kan? Nah, sembari pemerintah beresin dari segi migasnya diperbaiki, Pertamina sudah untung, ya banyak sawit segala macam diambil-ambilin, ya ini nanti menyambung lah harusnya. Saya yakin bagus kok 25, 27. Daya belinya udah mulai naik. Nah, sekarang kalau misalnya lebih spesifik nih, Pak Tio. Ini mungkin juga jadi pertanyaan dari para konsumen. Mobil apa sih yang paling laku? Kalau dari atau mungkin pada saat masa keemasan tuh tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 tuh model-model apa yang paling laku? Konsumen Indonesia selalu cari mobil yang simple-simple tapi muat banyak orang. Ya, 7 penumpang. Oh, yang 7 penumpang MPV itu. Itu paling laku. Kalau yang mobil kecil-kecil gitu? Itu mobil kedua ketiga kali ya. Oh, bukan mobil utamanya. Bukan. Kalau yang SUV Canon kabarnya kan teman-teman ATPM dari ATPM yang mobil-mobil baru itu SUV yang kecil itu lagi mulai naik nih. Ya kan? Kalau di pasar mobil bekas gimana? Kalau Indonesia masih dipegang Jepang ya, masih pegang Toyota lah. Ya, masih branding Toyota terpegang. Nah, kalau spesial mobil apa? Kalau saya saking majemuk ya Pak, apa aja sih bisa aja terjual. Yang penting ya 7 penumpang lebih laku lah punya lah. Pasti lah, MPV ya. Kalau di daerah di mana tuh Kak Ferry? Sama, mobil 7 penumpang tetap jadi yang utama. Mobil kecil biasanya betul mobil kedua. Ya kalau mobil 7 penumpang ya orang masyarakat kita lebih suka mobil yang irit. Oh yang perawat kan BBM tuh patokannya. Bahan bakarnya irit, terus servis perawatannya mudah, murah kan gitu. Bahkan beberapa itu kan mempertimbangkan nilai jual kembalinya cari yang bagus. Ya, itu masyarakat Indonesia banget sih. Iya. Baru beli udah mikirin ntar dijual balik lagi ya. Betul. Nah, kalau disempitin lagi nih Koat Tiong, paling gemuk tuh di range harga berapa? Mobilnya. Paling laku? Paling laku, iya paling laku. Kalau di saya mainnya mobil yang 300 up sih Pak. 300 up, itu paling laku. Bukan beda banget kalau dari pembaca kita nih, kalau dibilang mobil bekas 100 jutaan, itu yang baca banyak banget tuh. Memang, karena jumlah penduduk Indonesia kan padat ya Pak. Ya, jadi yang masih pengen punya mobil banyak sekali Pak. Banyak sekali. Nah, jadi cuman masalahnya kan ya finance lagi sakit, lagi ngerem, terus juga apa ya ekonomi memburuk ya. Jadi hanya cita-cita doang. Susah untuk ngasih pinjaman ya. Ya, kelas begini agak susah ya. Jadi yang bawah yang beli 100 jutaan itu agak mikir, waduh dapat kredit susah ya. Tapi kalau yang di sana rata-rata udah stabil kan? Ya, legalitasnya lebih ada, kapasitasnya lebih ada, Pak. Ya. Dan kalau mungkin yang kecil-kecil tuh mereka mencoba berani untuk kayak dipakai Gokar, Grab kayak gitu-gitu masih agak sulit ya untuk. Kalau di sini Bekasi sih mereka lari ke mobil baru ya. Nggak tahu Karawang. Kalau Karawang gimana? Kalau Karawang mobil yang laku yang di bawah 200 juta itu paling favorit. Paling favorit itu harga di bawah 200 juta. Ya mereka kalau kredit terjangkau lah, DP-nya bisa ringan dan cicilannya juga ringan gitu Pak. Sekarang lebih fleksibel nggak Pak Tiong? Masalah leasing gitu? Leasing tahun ini suffer Pak, semua leasing Finco pada NPL memburuk. Karena memang ekonomi memburuk kan mereka juga memburuk ya. Jadi angsuran mobil itu di nomor sekian bayarnya. Jadi akibatnya banyak tagihan macet, Pak. Iya. Makanya itu lebih diketatin gitu ya. Ya, karena makin banyak delay bayar, leasing perkuat pagarnya lah, naikin tiringnya kan. Saringnya lebih kencang. Sehingga itu kan pengaruh ke volume, Pak. Kalau leasing tidak support, kami juga tidak bisa maksimum.
Oh, oke. Ini yang lain, satu lagi yang menarik nih, titipan dari para netizen nih. Mobil Cina. Kita masuk mobil Cina. Mobil bekas Cina, mobil Cina yang listrik deh kita ngomong. Gimana itu? Gini ya, kalau saya kan memang ya 20 tahun lebih di mobil ya Pak, satu fakta yang tak bisa dihindari. Ya. Mobil Cina akan datang ke sini dan menguasai seluruh kota besar Indonesia. Kota besar. Ya, itu fakta. Ya. You nggak bisa bantah. Ya. Jadi mungkin 5-6 tahun Jabotabek penuh dengan listrik. Ya. Penuh Pak, mobil konvensional akan pinggir ke pinggir. Ya. Suka nggak suka, karena memang dia go green dan murah Pak. Betul. Low biaya perawatan, SNK, semua hebat. Memang diakui. Ya. Saya pun secara logika terima bahwa dia murah. Iya. Nggak bisa Pajak tahunan cuma 450.000. Iya, nggak bisa dihindari. Nah, sebagai manusia biasa, kita pilih nggak itu? Ya pilih. Apalagi di Jabotabek bebas ganjil genap. Ya. Ya pilih, mau nggak mau, gitu kan? Ya. Nah, jadi fakta mobil Cina akan tetap menguasai market di kota Perkotaan besar. Ya. Metropolitan. Nah, bagaimana kalau riset harga jualnya? Mobil listrik itu ya menurut saya barang sekali pakai ya. Waduh, bahaya ini. Menurut saya ya. Karena memang ya apa sih komponen paling mahal? Mesin listriknya toh. Iya. Kalau dia rusak ya selesai. 40% dari harga mobil itu harga baterai. Selesai. Iya. Jadi apa yang mau dipertahankan nilai bekasnya? Nggak ada. Dari sisi itu ya, dari sisi mobil yang sudah terjual ke kalangan konsumen. Dari sisi pabrikasinya Pak, di mobil Cina sendiri, dia pabriknya mereknya 100-an mungkin. Iya. Dia dorong terus tiap kali ada teknologi baru, model baru, teknologi baru, model baru. Itu kan sama dengan mematikan harga after sales-nya, Pak. Betul. Nah, jadi apakah harga mobil second-nya listrik akan bagus? Tak pernah bagus. Nggak pernah bagus. Nggak pernah bisa bagus. Karena di Cina sendiri juga jelek. Di negara negaranya asalnya sendiri juga jelek. Berarti sama kayak handphone ya kira-kira? Iya. Jadi memang tidak ada ya. Jadi semua pembeli mobil ke depan, termasuk saya mungkin kalau mau mobil Cina, ya harus masukin one notice saja saya pakai sudah. Jangan berharap dijual masih ada harganya ya? Ya, karena kan dia benar-benar kunci. Contoh garansinya ada lepas. Ya. Yuk kalau pindah tangan, garansinya lepas. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau you nggak jual masih garansi. Nggak lepas, jual hilang. Baterai seumur hidup tapi harus punya dia seumur hidup juga. Begitu kan? pindah tangan ke orang lain. Nah, tidak service rutin ke bengkel atau apanya hilang. Jadi kondisinya diketapin. Jadi gimana harga bekasnya bisa bagus? Kalau dari anggota asosiasi sendiri, ada yang mungkin dengar info, wah lumayan nih gue jualan mobil listrik gitu. Lumayan cuan maksudnya. Beli murah jualannya ada tinggi lagi. Mungkin pilihan lah. Kembali itu kan style masing-masing, namanya cari pedagang kan lihat pedagang geografinya saja. juga ya. Ya, kalau pedagang kalau di Jakarta mungkin ada yang pegang Pak. Kan Jakarta juga gede ya. Jadi kalau di pusat Jakarta sendiri banyak ambil pegang mobil listrik Pak. Kalau saya kan di Bekasi agak pinggiran ya masih belum lah. Ya. Mungkin 5-6 tahun penuh listrik sini. Sekarang masih belum. Belum ya. 5-6 tahun juga mungkin perkotaan. Tapi kalau misalnya saya dulu pernah survei mobil listrik murah. Saya bilang mau nggak beli? Ini mobilnya murah loh. Harganya di bawah ini kayak mobil Agia LCGC itu kan di bawah. Mau beli nggak? Wah boro-boro. Dia bilang gitu. Saya mau nyetelik kapal aja harus irit-irit matiin dulu apalah segala macam. Terus ngecasnya mau di mana? Terus ini gimana? Banyak pertanyaannya. Jangan salah Pak, di Jabotabek ini semua korporasi PT sudah mengalihkan ke listrik Pak. Betul, karena perhitungan efisiensi sih, iya kan. PT-PT itu sumbangsi di mobil Jabotabek luar biasa Pak. Betul, kalau di kota sama satelit di pinggirannya masih oke. Tapi begitu desa kayak contohnya ya desa misalnya ke arah Tegal, Minggir gitu. Enggak lah, itu nggak jalan. Iya. Dan mobil listrik nggak akan bisa sentuh pelosok Pak. Nggak bisa. Karena infrastrukturnya pemerintah juga gagal toh. Betul. Kesana untuk dapat listrik yang bisa cas di rumah sih lumayan tuh harus minimal 7.700. Iya.
Ya, dia hanya sasar kota besar saja. Betul, betul, betul. Jadi pedagang daerah yang masih di pelosok sih nggak pusing. Iya, iya. Kita yang pusing. Kalau yang di Kerawang gimana? Oh, Ferry? Untuk saat ini sih di Karawang mobil listrik belum banyak ya. Belum banyak? Iya, dan kalau kita pelajari kebanyakan itu kota besar seperti Jakarta contohnya kenapa beberapa saudara saya beralih dari mobil bensin ke mobil listrik. Ya. Alasan alasan pertama mereka bebas ganjil genap. Yang tadinya satu orang harus punya 2 mobil jadi cukup 1 kan. Yang kedua itu kalau isi bensin di pom bensin Jakarta tuh ngantri banget katanya. Makanya dia better isi listrik di rumahnya. Di rumahnya kan tinggal tidur, colok tinggal tidur ya kan. Ya. Tapi kalau saya lihat di Karawang pom bensin ngantri ya hanya jam-jam tertentu sih. Jadi itu kayaknya bukan jadi problem utama ya. Selama pom bensin nggak ngantri, kayak saya rasa mobil bensin tetap laku di sana. Iya. Berarti kalau di kota-kota besar masih oke lah ya pakainya. Saya setuju loh. Saya pedagang mobil konvensional, tapi saya setuju mobil listrik ini. Kenapa? Akan membantu negara, Pak. Negara subsidi bahkan luar biasa, Pak. Betul. Sekian triliun setahun. Iya. Itu nggak worth it uang subsidi buat bakar, Pak. Dan paling banyak di perkotaan. Iya. Itu nggak worth it menurut saya. Karena ya kembali ya, itu salah subsidi menurut saya. Iya. Subsidi lah pupuk, subsidi lah orang kemudahan fasilitas, subsidi lah izin, saya lebih senang. Kalau subsidi bahan bakar itu menurut saya nggak worth it ya. Iya. Banyak orang-orang yang sebenarnya mampu malah dapat subsidi. Yang nggak mampu malah nggak dapat subsidi. Nggak bisa merasakan datang, itu hilang, uang negara bisa buat pakai yang lain, itu bagus. Itu bagus. Sehingga nanti generasi ya cucu kita ya lebih baik lah. Berarti ini masih belum masih agak sulit ya untuk mobil listrik. Harga kalau kayak tadi bekasnya nggak bisa. Jangan mengharap bekasnya ada riset value yang bagus, Pak. 50% mungkin nggak turunan? Nggak tahu ya. Kalau saya masih sih gelap. Siap-siap pokoknya saya pakai aja, buang lah, anggap sewa lah, Pak. Anggap sewa lah, sama aja kok. Iya sih. Sama aja sebenarnya. Cuman mobil listrik ini mengganggu kebebasan kita sering ganti mobil saja. Kalau ada orang suka mobil, dia beli 1 baru, pakai 7 tahun, itu nggak apa-apa. Ada orang begitu loh, teman-teman saya banyak. Beli 1, pakai 7 tahun baru ganti mobil lagi. Itu cocok saya mobil listrik. Soalnya kalau saya nggak cocok. Saya pakai mobil setahun lebih saya ganti. Habis. Nah, orang begitu nggak cocok beli listrik. Habis, Pak. Iya. Rugi terus ya. Habis. Tapi kalau udah di atas 5 tahun, oke lah. Hitung-hitungannya masih masuk. Oke lah, you hemat bensin setahun berapa? Pajak 5 tahun berapa? Perbaikan berapa? Perbaikan sih, ya paling rem gitu dong. Lumayan, Pak. Ganti oli nggak ada. Kalau mobil reguler kan masuk bengkel berapa? Iya. Kalau pakai itu nggak ada. Iya. Nah, dihitung kumpul 5 tahun, oke lah. Harus diikhlasin kok berarti. Betul. Dan bantu negara lah. Go green bagus kok. Saya setuju kok itu. Biarpun saya pedagang mobil reguler ya, Pak. Iya. Kita akan buat ke masa depan ya. Ya, kita nggak bisa egois bahwa harus begini. Dan manusia tidak bisa menghambat teknologi, Pak. Itu harus datang. Ya, tinggal pikirin, saya harus pindah berarti usahanya. Nanti mobil semakin baik Bekasi, saya udah nggak dagang Bekasi, saya dagang di kota lain. Gitu aja, simpel aja. Iya. Ya itu mah ya bertahan hidup lah ya. Ya, kita kan harus ada usaha ya, Pak. Kalau nggak, bingung. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, kok. Orang kan kadang-kadang punya pemikiran depresiasi per tahun. Ada updating nggak? Biasanya dengan kondisi yang sulit sekarang ini, per tahun itu misalnya mobil udah umurnya setahun, depresiasi harganya berapa? Kalau ekonomi normal, Pak, ekonomi pertumbuhan normal, kita bisa hitung. Misal contoh mobil Jepang lah ya, regular ya. Setahun sisi pakai berapa, rugi berapa, bisa dihitung, Pak. Iya. Tapi karena kondisi memburuk ekonomi, semua nggak bisa dihitung. Gelap. Patokan yang awal itu nggak bisa. Kompetisi berebut kue yang sedikit kecil, jadi pedagang Jabodetabek banyak, Pak. Dia berlomba banting harga. Di situ bikin aturan norma yang sekian tahun ada tuh hilang, Pak. Kami sekian bulan jualan, Pak. Tapi jualan rugi. Bukan jualan untung loh. Sibuk nyuci barang. Iya. Kalau kita nggak ikut,
mobil ini makin turun Pak, bukan makin naik, bukan emas ini. Iya, iya. Ya kan, butuh perawatan makin turun. Jadi kita lomba jual tapi lomba murah. Terus Jual rugi ya? Jadi kalau pertanyaan Bapak, bagaimana menghitung kondisi ini sudah nggak bisa ngitung, Gelap semua. sudah gelap. Makanya satu-satunya kami Ambi berharap pemerintah ini ya benar bekerja dengan baik karena negara kita kaya sumber daya alam, harusnya kita maju. Nah kalau kita maju dagang mobil mah ada kesempatan hidup yang kayak kembali zaman dulu lah. Saya hanya harap itu aja. Pemerintah mau dulu sungguh-sungguh dengan segala sumber daya yang ada dikembangkan, dimajukan buat rakyat Indonesia. Saya dapat manfaat di situ, dapat dagang yang layak. Kalau sekarang ampun, ampun Pak. Iya. Ampun. Oke, Ko Ationg nih mungkin bisa kasih tips lah sebelum ditutup. Ekonomi lagi susah sekarang, terus daya beli menurun, orang untuk memiliki mobil makin sulit, dan tambah lagi tingkat kejahatan sekarang makin tinggi. Nah, boleh dong dikasih tips dari Ko Ationg yang udah lumayan lama bermain di mobil bekas, supaya kalau mau beli mobil bekas itu sekarang tuh amannya gimana gitu. Kalau yang di online tuh banyak yang kena tipu tuh, paling nggak yang kayak DP lah apa segala macam, kayak gimana? Sebenarnya mobil ini kalau mau aman ya buat pemakai ya, saya sih sarannya tetap ke showroom. Showroom yang jelas kan pasti stoknya banyak, dia bisa milih. Ya. Dua, ya dia toko yang udah fix. Artinya kalau ada apa-apa bisa komplain lah ya. Daripada beli di online yang ya hanya iklan satu orang, keberatannya juga susah dilacak gitu ya. Kalau kayak kami gini kan, apa saya lah ya, saya tempat milik sendiri Pak, mau kemana? Ya, jadi lebih prudent. Nah, saya sarannya saya gitu, bukan saya promosi saya bukan. Iya. Lebih baik semua pembeli mobil carilah showroom. Kalau soal untung ya pasti wajar lah. Semua pedagang mau pedagang jalanan, rumahan, showroom pasti ambil untung Pak. Iya. Nggak mungkin tidak. Nah, gara-gara mau cari murah, tapi komplain susah, juga sayang. Ya kan? Nah, nasihat saya, saran saya ke showroom lah. Di komplain gampang, apa gampang. Ya masih sedikit, tapi pilihan banyak segala macam, oke lah. Oke. Terus kalau kira-kira dari anggota AMBI sendiri, itu garansi itu ada nggak? Oh, garansi ini sekarang hanya berlaku Jabotabek. Kami dituntut ya karena saking kompetisi. Sekarang jual mobil susah Pak. Dulu mana ada, sekarang harus garansi mesin setahun. Oh, garansi mesin? Jadi kami barang bekas sudah kayak brand new. Sudah. Kalau di daerah gimana? Sama. Kita juga ada garansi. Ada garansi juga. Itu lebih meyakinkan. Iya. Oh. Itu cost buat kami sih, tapi mau dibilang apa? Ya. Zaman berubah, Pak. Ya. Dulu kan hanya orang beli baru karena ada garansi dari Toyota, ada sudah mana-mana ya. Nah, nggak ada yang bekas takut. Itu sekarang hilang, Pak. Kami juga memberikan. Oh. Coba. Kalau di mobil misalnya pelanggan gitu, saya beli nih dari Ko Ationg atau dari Ko Ferry, saya pakai 2 tahun gitu kan. Saya jual lagi ke sini, bisa? Bisa aja. Kan harga negosiabel Pak, pasti Pak. Oh, ya. Oke. Kami lebih yakin malah karena mobil dari kami. Saya lebih senang begitu. Dibanding saya cari orang lain yang lebih risiko tinggi ya. Kalau ada konsumen saya 2 tahun pakai dia menjual ke sini, saya welcome. Oh. Kalau dari leasing ada minimum tahunnya nggak? Oh, leasing banyak Pak. Ada leasing A mainnya mobil tua, ada leasing B mainnya tengah. Jadi macam-macam aja. Berarti mobil yang tahun 90-an masih bisa leasing? Ada atau leasing tertentu 2000 aja. Itu masih ada? Leasing tertentu Pak. Oh, leasing tertentu ya. Nggak semuanya mau ya. Kalau di daerah sih 15 tahun lah rata-rata. Oh, 15 tahun maksimal lah ya. Makin kesini makin sulit dan bunganya gede. Bunganya mahal. Kalau di daerah gimana? Sama Pak. Antara kadang-kadang kan daerah tuh lebih unik kan. Banyak yang cash. Iya. Ini perbandingan cash sama leasing berapa persen tuh? Kalau daerah? Ini menarik Pak. Kalau dulu kita jualan mobil itu perbandingannya 70% orang belinya kredit, 30% belinya cash. Untuk saat ini sejak lepas dari pandemik itu trennya berubah. 70% pembeli itu cash dan 30% pembeli itu kredit.
Oh, Jadi banyak malah kebalik sekarang. Iya, banyak sekali sekarang itu customer Aha. beli mobil itu menyesuaikan budget. Oh, menyesuaikan budget dia. Dapatnya Pokoknya mobil ada apa. duitnya berapa? Iya, tapi nggak ada sampai yang kayak viral-viral bawa duit receh sebanyak-banyak gitu. Nggak ada. Udah nggak ada, Pak. Oke, oke. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Tio, Ya, Pak terima Ferry, kasih, terima Pak. kasih. Oke, buat sahabat kompas.com, begitulah kira-kira. Jadi kalau yang pesan buat sahabat kompas.com dan buat saya juga pemilik mobil listrik, jadi ikhlaskanlah. Karena memang susah saat ini, dipakai aja kalau kata Ko Ationg, dan menurut saya masih oke. Beneran kalau dihitung penggunaan bensin dibanding listrik, terus pajaknya apa segala macam, kalau dipakai 5 tahun, hitung-hitung nyewa mobil sih masih masuk lah ya. Masih masuk ya, pikir-pikir lagi. Terus juga tadi pesannya juga kalau bisa walaupun online, tapi pastikan pedagang itu punya showroom, jadi untuk memastikan bahwa itu bukan kaleng-kaleng lah ya. Oke, semoga ya mudah-mudahan untuk Ambi kedepannya bisa lebih cuan lagi, dan benar-benar tahun ini adalah tahun terburuk mungkin buat mobil bekas, mobil baru juga sih. Terburuk tahun ini. Terburuk tahun ini. Ya. Memang sulit banget, dan banyak prediksi dari ekonomi juga seperti itu. Ya mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya tadi ada usulan saya sedikit, usulan dari Ko Ationg, ya diperhatikan lah. Pengusaha mobil bekas ini. Jangan mobil baru doang ya. Iya benar, tapi memang ya begitulah. Terima kasih sudah menyaksikan sahabat kompas.com. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi, karena akan banyak informasi-informasi, baik itu review mobil dan podcast yang hal-hal terbaru dan terkini, dan selalu bisa menghadirkan informasi-informasi menarik dan bermanfaat buat viewernya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Salam.